Telinga Indonesia Podcast, The Real Story of Our Life. Jazz itu musik yang detail, terus kemudian untuk mencapai keindahan yang sejati, hakikat yang sejati. Ada satu Selain belajar jazz, belajar tentang hidup, belajar juga tentang spiritual, sehingga bisa memaknai jazznya pada 3 gelombang itu. karena selalu ingatkan sesuatu. Kisah dia. Halo Bebs, pendengar Telinga Indonesia Podcast. Malam hari ini teman-teman akan saya ajak bergabung mendengarkan, menonton ngobrol santai kami di Telinga Indonesia Podcast bersama Mas Beben Jazz. Yeah. Jazz. Oke. Selamat malam semuanya. Semangat ya, walaupun di bulan puasa tetap semangat dong, ya kan? Ya, oke. Mas Beben, Ya, siap. topik yang kita angkat malam hari ini adalah musik jazz tuh bisa jadi gelombang cinta. Nah, cinta tuh banyak. Iya. Cinta tuh Apapun banyak. bisa jadi cinta sebenarnya. Nah, cinta kepada orang tua, pada Tuhan, jadi semuanya bisa. Kenapa diangkat tema ini? Telinga Podcast Indonesia tuh berharap musik jazz bisa menjadi inspirasi ya, bisa didengarkan dengan nyaman di telinga, tapi juga secara pengetahuan juga bisa merasa happy gitu loh. Amin, ya Rabbal Alamin. Kayaknya capek banget ya, kelihatan. Enggak sih, santai. Enggak ya, enggak kelihatan. Capek kan kelihatan raganya, tapi ruhnya itu tetap semangat. Yang penting jiwanya, kalau orang bilang jiwanya ya. Iya. Karena dari pagi saya on dengan semangat jazz, ya kan. Wow. Jadi semangat jazz dari pagi, siang, sore. Wah, udah bangun, udah kemana-mana ini, ya kan. Okay. Nah, ini acara dengan Telinga Podcast yang terakhir ya, tapi tetap semangat. Tetap semangat. Harus semangat. Mas Beben. Ya. Kalau kita ngobrolin musik jazz tuh Gimana? bisa di ini nggak? Alasan dulu nih kenapa pilih musik jazz, dan kalau kita angkat tema malam hari ini musik jazz gelombang cinta tuh bisa dijelasin nggak? Ya, artinya gini, kenapa jazz? Biasanya musik tuh tabiat sebenarnya. Jadi tabiat tuh kalau di dalam buku Syed Hussein Nasr yang judulnya Spirit Arts itu, sesungguhnya di dalam pesta ilahi, ya orang akan bermusik dengan tabiatnya masing-masing. Jadi sebenarnya tidak ada musik yang satu lebih bagus dari yang lainnya sebenarnya dalam sisi, apalagi kalau kita bicara selera ya. Jadi dalam rock bisa berbuat kebaikan, dalam jazz juga bisa berbuat kebaikan. Cuma memang di dalam jazz kalau mau belajar mainnya, dia wajib tuh belajar musik serius. Artinya nggak cuma mainnya doang ya. Jadi teorinya, mainnya, sejarahnya. Karena di dalam jazz tuh musik yang detail, terus kemudian untuk mencapai keindahan yang sejati, hakikat yang sejati. Terus kenapa saya memilih jazz? Pertama, sesuai dengan tabiat saya. Karena jazz itu, sikap orang jazz itu satu, orangnya pengen tahuan. Terus orang jazz tuh nggak puas gitu, misalnya ada lagu kayak gini ya, Bintang Kecil misalnya gitu ya. Orang jazz tuh dalam hatinya nggak puas, jadi kayak di dalam tasawuf tuh para salikin ya, selalu mencari kemungkinan baru. Misalnya lagu ya mungkin nggak kelihatan atau kelihatan gitar saya, ya misalnya lagu Bintang Kecil, Bintang kecil di langit yang biru gitu kan misalnya kan, amat banyak menghias angkasa kan. Itu kalau dalam musik pop cuma 3 chord kan gitu kan. Nah orang jazz selalu melihat kemungkinan baru. Di dalam 3 chord itu apa nggak bisa ditambahin yang lain. Untuk kenapa ditambahin? Untuk mencapai hakikat keindahan yang sejati. Misalnya saya tambahin ya. Sebelum saya ada bedim dulu.
dan kecil, ya kan? Di langit yang biru amat baik menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Kau berada. Nah, kayak gitu misalnya. Nah, jadi lagu Bintang Kecil aja dari 3 chord, saya dengan dengan jiwa jazz yang selalu mencari, akhirnya dari 3 chord bisa jadi 20 chord. Nah, dari 3 jadi 20 chord kan ada ilmunya. Jadi di antara 2 titik hujan bisa jadi celahnya lebih lebar. Di antara peluang dan peluang selalu ada peluang. Di balik kesempitan selalu ada peluang. Jadi orang jazz itu orang yang selalu bisa melihat peluang dalam sekecil apapun. Jadi kenapa saya milih jazz? Kembali lagi, karena jazz sesuai dengan tabiat saya, sesuai dengan cara berpikir, dengan cara saya hidup. Jazz kan improvisasi ya. Nah, di dalam pandemi seperti ini dibutuhkan banget jiwa-jiwa yang improvisasi. Jadi kalau kata Gershwin, di dalam kata George Gershwin yang bikin lagu Summertime, ya kan? Dia bilang hidup itu sudah jazz, akan lebih baik kalau improvisasi, gitu loh. Jadi jazz tuh musik untuk yang orang mau berpikir, terus mau belajar terus mau mencari terus, sampai terus nggak ada habisnya, sampai, ya kan, bukankah hidup demikian, ya kan? Hidup kan selalu belajar sampai mati, ya, ikro sampai mati, kayak gitu. Jadi jazz tuh saya tempuh lewat, karena saya suka belajar terus. Kedua, kuping ini kan, kita mungkin gini ya, kita mungkin awal-awal makan telur, cukup telur dadar pakai garam gitu misalnya. Tapi terus kemudian berkembang, oh ternyata pakai bawang enak, berkembang pakai sambal enak. Nah gitu lah, lama-lama pada akhirnya kita menemukan telur kayak telur nasi Padang kan enak tuh, ya kan. Nah tentunya bikin telur dadar yang biasa sama bikin telur nasi Padang tentunya kan butuh ilmu yang lebih banyak gitu loh. Pokoknya jazz tuh mewadahi kreativitas, mewadahi tabiat, mewadahi orang yang suka belajar. Dan orang jazz adalah orang yang nggak suka hidupnya begitu-begitu aja. Orang jazz tuh selalu mencari gitu, Mbak. Dinamis gitu. Dan suka ide-ide baru ya. Ya, ide-ide baru dan selalu mencari dan mencari terus sampai mendapatkan yang terbaik gitu. Sudah dapat belum? Apa tuh? Nikmat dari musik jazz itu dari hati gitu. Oh jelas. Kalau enggak saya nggak bertahan di sini. Musik jazz itu musik yang ya tentu kalau ditanya sudah dapat, esensinya tentu sudah dapat. Dan yang kedua, jazz tuh enak, lagu yang sama saya bisa lakukan dengan cara berbeda, dengan jadi bebas tuh nggak, jazz tuh nggak ada vakum. Misalnya kayak saya gini, di by the window, the autumn leaves of red and gold. Itu bossa nova. Terus saya boleh bawain dengan cara lain, misalnya swing. The autumn leaves, the by the window, the autumn leaves of red and gold. Nah, dalam jazz tuh nggak ada masalah, Mbak. Jadi itu yang bikin saya nggak bosan di jazz. Jadi walaupun lagunya sama, saya bisa bawain dengan cara-cara berbeda. Kalau kata Miles Davis, seorang tokoh di jazz ya, pemain trompet, kalau kamu naik panggung melakukan hal yang sama itu nggak jazz. Jazz selalu improvisasi. Improvisasi dan melakukan yang sama pun dengan cara berbeda gitu. Coba nyanyi dulu di sini nih. Malam ini kasih, teringat aku padamu. Nah lanjut. Seakan kau hadir di sini menemaniku.
ku yakinkan diri agar tiada sepi, ku lewatkan hari di dalam mimpi. Musik jazz itu dikaitkan dengan filosofi. Ya sekarang gini, sederhananya jazz itu, kita nggak bicara jazz dulu deh. Kita bicara musik misalnya kan, kalau kita mundur ke belakangnya. Jadi musik itu di dalam filsafat itu kan ada teoritis, ada filsafat teoritis, ada filsafat praktis, ya kan? Nah, filsafat teoritis itu dibagi beberapa nih. Nah, di dalam filsafat teoritis tuh ada kosmos, fisika, matematik, aljabar, ada musik. Jadi musik di dalam filsafat itu masuk filsafat teoritis. Di dalam filsafat praktis ada etika, kayak gitu-gitu loh, ya. Nah, pertama sudah jelas tempatnya musik ada di dalam filsafat teoritis. Nah, terus kemudian di dalam musik jazz, ya di dalam musik jazz sendiri, dalam lakunya banyak hal-hal yang filosofis. Misalnya, gini, musik jazz itu musik yang sambil bermain, sambil mendengar. Sambil bermain, sambil mendengar. Nah, jadi ada seorang Herbie Hancock ya. Herbie Hancock tuh pemain piano, sekarang udah 70 tahun lebih. Dia lama ikut Miles Davis, ya ikut Miles Davis ini sesepuh jazz lah. Dia bilang, dia bilang, Herbie Hancock, pengalaman kamu yang paling berharga ikut Miles apa? Dia bilang dikirain bakal diajarin macam-macam dan lain-lain. Tapi dia bilang, yang saya paling pelajari adalah mendengar. Jadi mendengar. Jadi mendengar itu pintu spiritual, Mbak. Menyimak itu pintu spiritual. Jadi orang kadang-kadang bisa ngomong terus, tapi ketika dia jadi pendengar, belum tentu bisa jadi pendengar yang baik. Orang jazz tuh orang yang pendengar yang baik. Dia mendengar baru sambut, mendengar baru sambut. Jadi nge-jazz tuh bukan hafalan. Dia ngedengar pianonya gimana, ngedengar penyanyinya gimana, terus dia baru sambut gitu, responsif. Ngasih respon yang membuat lawan mainnya menjadi lebih bagus. Jadi orang jazz tuh bukan orang yang ketika ada orang ada kesalahan, ya, ketika ada orang kesalahan kita jelek-jelekin atau mencari jeleknya. Orang jazz tuh bahkan dalam kesalahan pun, dalam kekurangan orang pun bisa dibikin jadi suatu komposisi baru. Jadi saya kan pernah bilang, ada quote saya, belum jazz, artinya secara sikap belum jazz. Kalau orang masih suka jelek-jelekin orang lain, nah gitu, saya pernah ngomong kayak gitu tuh. Jadi orang jazz tuh sudah memaafkan sebelum berbuat, orang jazz gitu secara jiwa ya. Jazz tuh musik yang filosofis banget. Jadi kalau di komunitas saya itu saya bagi ada 3 gelombang: jazz for life, jazz for spiritual. Jadi kalau jazz for jazz tuh kalau datang misalnya Mbak Ayu sama anaknya datang ke komunitas saya, kan saya ada komunitas jazz Kemayoran yang udah 17 tahun. Dia datang, misalnya datangnya baru mau tahu jazz, tentang teori jazz, main jazz, sejarah. Nah itu saya bilang itu di gelombang jazz for jazz, di mana datang memang hanya untuk jazz. Yang kedua, di gelombang kedua ternyata nilai-nilai jazz bisa diterapkan dalam kehidupan. Saya bilang itu gelombang jazz for life. Yang ketiga, ternyata dari jazz kita bisa menjadi jalan wadah untuk lebih mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, gitu loh, dan lebih mendekati Tuhan. Nah itu saya bilang jazz for spiritual. Jadi ada jazz for life, jazz for spiritual gitu. Nah yang penting si pelaku, si jazzernya juga jangan berhenti ya. Jadi selain belajar jazz, belajar tentang hidup, belajar juga tentang spiritual, sehingga bisa memaknai jazznya pada 3 gelombang itu ya. Jadi kalau misalnya ada salah satu filsuf Denmark ya, Aaron Kierkegaard namanya, Aaron Sobey Kierkegaard. Manusia pada akhirnya ada 3 jalan eksistensi dia. Nah, jadi kita tuh, kalau menurut dia ya, setuju atau tidak setuju, dia terkenal dengan 3 jalan eksistensinya. Pertama adalah estetis. Estetis di mana pada awal-awal kita selalu pengennya maunya segala sudut pandang menurut kita. Pokoknya karyanya, maunya yang sesuai kita, idealis, nggak peduli laku, nggak laku, itu estetis. Yang kedua jalan etis, di mana kita kompromis dengan kehidupan. Kadang-kadang dalam hidup ini pada kenyataannya, kita nggak bisa hidup selalu sesuai dengan sudut pandang kita. Kadang ada kompromis. Jadi
Betul. Artinya, apakah itu salah? Enggak juga sih. Memang di situ ada pengendalian diri. Nah, ternyata orang yang berhasil dalam hidup bukan sekedar paling pinter atau paling dia bisa bikin sesuatu yang paling unik, tapi ternyata kemampuan adaptasi. Dalam musik itu namanya kemampuan nge-groove. Kemampuan menyesuaikan diri dengan kebutuhan komposisi. Nah, kalau dalam kehidupan kan kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi dan lingkungan. Nah, itu orang-orang besar, orang yang ya bahkan Nabi Muhammad gitu, Nabi kita itu orang yang sangat nge-groove. Itu yang sangat etis ya. Nah, terakhir adalah jalan ini apa namanya? Jadi estetis, etis dan jalan religius terakhir. Dan pada akhirnya apapun yang kita kerjakan jadi nggak ada manfaatnya kalau nggak akan sia-sia kalau nggak ada manfaatnya buat orang lain. Jadi mau podcast kayak mau jazz mau apapun kalau bisa ujung-ujungnya tuh banyak manfaatnya buat orang lain gitu loh. Siapa sih penyanyi jazz idola? Kalau saya mengidolakan seseorang tuh biasanya bukan terletak pada, kan yang nyanyi bagus banyak, yang main gitar bagus banyak. Saya suka mengidolakan orang yang dia banyak bantu orang, banyak manfaatnya. Jadi lebih kepada apa yang dia lakukan buat orang lain. Misalnya kalau di Indonesia saya suka Jack Lesmana. Bapaknya Indra Lesmana tuh saya suka. Karena dia memang banyak peranannya di dalam Indonesia untuk membangun jazz gitu kan. Terus kemudian kalau untuk luar, saya suka Chet Baker. Chet Baker, Miles Davis, John Coltrane, nah gitu. Salah satu lagu Jack Lesmana yang disukai apa? Jack Lesmana tuh kan, waktu itu kan gini, jazz itu kan belum terlalu populer di Indonesia kan. Jadi Jack Lesmana bersama Margie Seeger waktu itu masih muda ya, ingin mempopulerkan jazz. Nah, akhirnya Margie Seeger dulu ya. Akhirnya Margie Seeger diminta nyanyi sama siapa? Sama Jack Lesmana lagu itu yang Bapak sih tahu lagunya kan? Kalau kau benar-benar sayang padaku, kalau kau benar-benar cinta, tak perlu kau rasakan semua itu, cukup tingkah laku. Nah itu loh Mbak. Itu kan Om Jack sama Margie Seeger. Lagu itu lagu pop sebenarnya, cuma dibikin jazz supaya orang ini loh bisa mudah menerima jazz. Itu sebuah jalan aja, sebuah trik aja. Gitu. Kalau dulu kan dibilang jazz itu musik high class ya? Ya memang gini sih, itu tidak benar sebenarnya. Jadi kalau lihat, kenapa dibilang tidak benar sepenuhnya? Karena memang kalau lihat dari sejarahnya, jazz justru kan lahirnya awalnya dari blues ya, dari blues orang Afro-American yang bahkan bukan susah lagi, tapi menderita mereka. Nah dari blues nanti bercampur dengan harmoni Eropa. Terus akhirnya nanti kemudian jadi jazz gitu. Nah cuma memang di Indonesia dari sebelum Indonesia merdeka, jazz kan juga dibawanya dari Belanda ya. Jadi waktu itu kan ya katakanlah ya bangsa Belanda ini dengan kalangan-kalangan tertentu yang dekat dengannya kan, ya mereka memang membawa jazz ke Indonesia gitu kan, buat pesta-pesta, buat hiburan. Yep. Dan bahkan jazz itu rekaman luar tuh sudah masuk Indonesia udah lama, dari sebelum Indonesia merdeka. Columbia Record udah ada di sini gitu loh. Dan rekaman Indonesia pertama PT Irama punya Mas Yos itu justru lagu jazz yang rekamannya Nick Mamahit gitu loh justru. Jadi jazz tuh sudah ada dari sebelum Indonesia merdeka dan sampai perusahaan rekaman Indonesia pertama PT Irama Jazz. Nah cuma memang kemari kan kadang-kadang masuknya import tuh Mbak. Jadi CD-nya import ya kan. Jadi memang bisa dijangkau, ya itulah sebabnya yang bisa menjangkau membeli CD original, kalangan menengah ke atas, dan pelaku bisnis, misalnya toko CD, toko kaset, dia lebih laku kalau ngejual pop dan lain-lain gitu. Akhirnya itulah yang membuat kadang-kadang kenapa jazz cenderung jadi kalangan menengah ke atas. Makanya saya bersama komunitas Jazz Kemayoran membawa jazz lebih merakyat dengan misi jazz untuk semua, karena jiwa jazz rasa itu bukan kayak miskin kok, ya kan?
pengetahuan itu bukan miskin kaya. Jadi pokoknya orang yang mau berpikir aja. Jazz itu musik untuk orang yang mau berpikir. Karena dia harus belajar. Berarti jazz itu bukan hanya rasa miskin ya, rasa kaya ya. Oh iya. Bahkan banyak juga orang yang kaya, menteri atau yang suka dangdut banyak. Apakah langsung ya dangdut apakah kalangan bawah? Enggak juga kan. Jadi relatif, sangat relatif gitu. Betul. Kan ada orang yang kaya nggak suka stick, malah sukanya ketoprak gitu kan juga ada kan. Emang kalau soal rasa tuh unik tuh, ya kan? Karena ada yang sukanya tetap, ada yang sukanya tetap tradisional gitu lah. Nah, cuma kewajiban kita kayak Telinga Podcast nih sekarang. Ini acara yang sangat bagus, dialog kita ini ya bukan soal orang belajar jazz satu malam langsung bisa lewat Telinga Podcast, tapi orang jadi belajar filosofi, jadi belajar tentang pandangan mengenai jazz. Jadi malam ini atau kapanpun di channel ini orang harus dengar Telinga Podcast ini. Karena bahwa jazz itu untuk semua, gitu lah sebenarnya. Iya. Ngantuk kan? Ngantuk, tapi gini-gini juga ya Mas Bebe. Mas, cikal bakal musiknya sudah. Sebenarnya kalau Mas Bebe latar belakangnya apa sih? Sebelum ini terjun dan dalam musik jazz, boleh diulas nih 2-3 menit. Ya sederhana, pokoknya saya dulu atlet ya. Dulu kan saya SMP, SMA atlet ya kan. SMP, SMA sampai kuliah saya atlet. Saya sempat juara Asia di India ya kan. Jadi saya dulu atlet. Terus kemudian karena dari atlet di KONI Pusat saya dapat beasiswa, saya sekolah IT. Terus saya sempat kerja ya di Bimantara, di Bank Surya, di BII 17 tahun sebagai IT programmer. Jadi saya pernah jadi IT programmer, terus kemudian 2000 awal saya resign untuk total di musik gitu, karena saya pikir jiwa saya lebih ke musik, dan kedua di musik saya lebih banyak manfaatnya buat orang lain saya pikir. Jadi kan hidup kan memang ujungnya manfaat gitu. Jadi akhirnya saya resign. Dan sekarang malah saya lebih banyak menjadikan musik ini malah lebih ke spiritual. Jadi jazz ini jadi jalan dakwah saya, jazz jadi jalan ibadah saya malah. Jadi saya sekarang sebenarnya lebih ke arah tasawuf, filsafat, dan spiritual sebenarnya. Nah jazz ini tinggal alat aja sebenarnya. Jadi saya empat kali dalam dunia dan planet yang berbeda-beda. Gitu Mbak. Satu yang pasti itu sebenarnya saya di tahun 98, saya banyak bikin lagu sebenarnya. Saya banyak bikin lagu, cuma di tahun 90-an itu kan yang lagi hits tuh slow rock ya di sini ya, musik-musik rock ya. Kayak Bumerang, Sket gitu loh yang. Nah, jadi lagu-lagu yang rada jazzy itu kurang masuk di pasaran. Jadi di tahun 90-an tuh lagu-lagu saya malah belum saya rekam. Nah, justru ketika di tahun 2007 ada produser Seno Hemarjo, terus kemudian dia kan Mas Seno itu pengen bikin CD kompilasi ya, Indonesian Jazzy Vocal 2, ya kan. Nah akhirnya ngajak saya untuk rekaman, ya itulah disitulah lahir. Dia bilang, Mas pakai lagu apa aja yang kamu punya, kata saya. Percaya sama Mas Beben. Akhirnya saya karena lagi mau meracuni jazz, ingin meracuni jazz, akhirnya saya ambillah lagu pop yang ada swingnya. Kan lagu Satu Yang Pasti kan ada swingnya kan di bagian B misalnya kan. Ya kan kalau tadi perhatikan para didira apea para didira para judududu para pompe papaya. Ada satu lagu, jika ku putar selalu ingatkanmu. Lagu itu tentang kita, karena selalu ingatkan sesuatu. Kisah di antara kita berdua, saat indah sulit selalu bergulir. Ikuti irama kehidupan yang selalu tak pernah pasti. Nah di sini swing. Hanya ada satu yang pasti,
Lagu ini selalu ingatkanmu. Hanya ada satu yang pasti, ku masih cinta padamu. Hanya ada satu yang pasti, lagu ini selalu ingatkanmu. Hanya ada satu yang pasti, ku masih cinta padamu. Nah, kayak gitu kan. Jadi itu sebenarnya yang ngisi juga anak-anak komunitas ya. Jadi kalau ada drumnya kan udah denger rekamannya kan, ada drumnya, ada saksofonnya, jadi jazzy banget gitu kan. Yep. Tapi jarang-jarang nih saya main pakai gitar dong terus nyanyi ya. Jadi di telinga podcast nih pertama dengerin saya nyanyi langsung kayak gitu. Spesial ya, spesial. Apa? Sebenarnya lagu satu yang pasti itu jadi opening di telinga podcast Indonesia. Wah, keren dong, terima kasih. Dulu sering di Trijaya Palembang diputer tuh, Mbak. Sering diputer di Trijaya Palembang dulu. Ya, di Palembang sih. Karena Di Palembang, aku belum, waktu dulu ada sekitar 6-7 tahun lalu ya, aku masih di industri radio juga, tapi aku lebih di marketing broadcasternya, nggak di announcer atau apapun gitu. Ada beberapa klub musik jazz yang komunitas musik jazz, mungkin setelah kita ngobrol ini, aku bisa connect dengan mereka lagi, kapan-kapan kita bisa kumpul bareng, undang Mas Beben ke Palembang, ya! Wih, bikin workshop jazz kalian tuh. Yes, dulu aku tahun 2014 aku launching program Inspirasi Bagimu Negeri itu undang Mas Dedi Dukun. Oh, Mas Dedi Dukun. Nah, Dedi Dukun. Kan 2D lagu yang apa? Apa tuh lagu? Yang ini saya suka nih. La kasih untukmu karenamu ku berjanji, gitu kan? Waduh, percayalah gitu ya. Percayalah kasih, karenamu ku berjanji. Ya, dalam hidup semati, gitu kan? Oh, depannya gini Mbak, depannya Mbak. Sungguh aku tak mengerti apakah sebabnya masih saja kau ragukan cintaku, gitu ya. Nah, gitulah. Saya suka lagu itu. Percayalah kasih. Nah, gitu. Harapan. Ada yang bikin pertanyaan. Apa? Silakan. Kenapa kok bisa ganteng di usia sekarang? Nah, usia berapa sekarang? Saya usianya 54. Alhamdulillah. Ada keturunan bule nggak? Apa ya? Nah tuh. Saya tuh Sunda. Saya Sunda banget loh Mbak. Sunda banget. Saya Sunda banget. Jadi saya kan tiga laki ya. 3 saudara laki-laki. Saya Beben Jazz. Yang nomor 2 kalau Mbak tahu Dik Doang, tahu ya Dik Doang ya? Oh, Mas Dik ya? Dik Doang tuh adik saya Mbak. Oh, oke. Tahu. Jadi Dik Doang tuh sama saya beda 2 tahun. Dia di bawah saya 2 tahun. Terus ada lagi Didit, kita 3 laki. 3 laki tuh beda-beda kulit katanya. Saya ya begini, Dik agak kuning, yang nomor 3 tuh hitam gitu katanya gitu kan. Mas. Jadi mirip sangat. Jadi mirip papa, mirip mama. Nah kalau saya campuran Mbak, saya campuran papa mama. Kalau pernah lihat papa mama, saya gabungan. Jadi kalau hidung ke bawah nih mama, kalau ke atas papa. Jadi kolaborasi. Iya. Jadi gitu. Ayo semangat. Saya yang kelihatan ngantuk semangat, Mbak yang kelihatannya semangat ngantuk gimana? Lama-lama semangat juga. Mas Dik Doang itu dulu aku pernah di Jurang apa? Sekolah Jurang Doang, kandang Jurang Doang. Iya, pernah ke situ. Zaman masih. Ntar hari Minggu saya ada acara lagi di situ, tapi dia kan ada yang baru tuh. Jadi ada kandang Jurang Doang. Terus kemudian 500 meter dari situ ada yang namanya Rumah Goa. Oh, Rumah Goa itu yang komunitas jazz yang bakalan ini tuh. Yang saya akan ke situ nanti. Udah 2 kali ke situ. Keren ya, Mbak? Oke, nanti. Untuk next time. Gitu. Setelah Lebaran deh baru keluar dari. Nggak ke Palembang, nggak pernah kemana-mana. Sudah 3 tahun. Palembang, saya 3 kali ke Palembang. Kemana aja Mas? 3 kali. Wah, saya dari SMP udah ke Palembang kan. Dulu kan saya badminton kan ada kejurnas ya di sana. Lagi kejurnas 81, Mbak. Kejurnas 81 saya udah ke Palembang, Mbak.
Saya di Kambang Iwa, daerah situ tinggal. Ah. Terus kemudian yang kedua 2007 saya ikut meresmikan komunitas jazz Palembang. Jadi saya sharing gitu. Saya main, sharing sama ngasih motivasi. Ada yang Ngasih dikenal? motivasi. Ada Dikenal Mas nggak di Palembang? Aji. Hah? Ada Mbak, banyak. Ketua penggerak komunitas jazz di Palembang saya kenal. Siapa itu? Mas Aji namanya, Mas Aji namanya. Dia orang Trijaya, Mbak. Oh, Trijaya, Radio Trijaya. Ya, dia di situ kerjanya. Terus yang berikutnya saya 2000 berapa tuh ya? 2007, 2012 saya pernah ke sana. Palembang. Kalau ke sana MPMP, saya penggemar MPMP, Mbak. Aku kirim nanti ya. Wih, ini jangan cuma ini nih, jangan cuma di Zoom nih. Beneran harus dikirim. Serius. Terima kasih Siap. Indonesia Podcast. Mudah-mudahan ngobrol santai malam hari ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semua, dan semoga Tuhan memberikan kekuatan, semangat baja, kreativitas yang tinggi untuk kita yang keluar, kita yang membuat diri kita bisa gitu kan, bukan usaha kita yang membuat kita keluar dari situasi COVID. Mudah-mudahan cita-cita saya sih pengen ketemu Mas Beben dan bisa undang ke Palembang. Amin, semoga tercapai. Kita workshop jazz. Terima kasih. Selamat malam, sukses, jaga kesehatan. Telinga Indonesia Podcast, The Real Story of Our Life. Ada satu lagu, jika ku putar selalu ingatkanmu. Lagu itu tentang kita, karena selalu ingatkan sesuatu. Kisah di antara kita berdua, saat indah sulit selalu bergulir. Ikuti irama kehidupan yang selalu tak pernah pasti. Hanya ada satu yang pasti, lagu ini selalu ingatkanmu. Hanya ada satu yang pasti, aku masih cinta padamu. Hanya ada satu yang pasti, lagu ini selalu ingatkanmu. Hanya ada satu yang pasti, aku masih cinta padamu. Di antara kita berdua, saat indah sulit selalu bergulir. Ikuti irama kehidupan yang selalu tak pernah pasti. Hanya ada satu yang pasti, lagu ini selalu ingatkanmu. Hanya ada satu yang pasti, aku masih cinta padamu. Hanya ada satu yang pasti, lagu ini selalu ingatkanmu. Hanya ada satu yang pasti, aku masih cinta padamu. Hanya ada satu yang pasti, lagu ini selalu ingatkanmu. Hanya ada satu yang pasti, aku masih cinta padamu.
masih cinta padamu.